pertama itu ada pengertian dari kerjasama. Jadi kerjasama ini didefinisikan sebagai interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok saling bekerja sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Hubungan kolaborasi adalah hubungan kolaboratif yang memerlukan tenaga medis dalam menggunakan keterampilan yang lengkap untuk menjalin kerjasama dalam memberikan perawatan kepada pasien. Komponen yang sangat penting agar kolaborasi dalam pelayanan kesehatan berjalan efektif yaitu adanya kerjasama. Terdapat 3 tujuan dari kerjasama antara tenaga kesehatan, keluarga, pasien, dan juga komunitas. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan layanan kesehatan. Tujuan yang kedua untuk memperkuat sistem kesehatan, dan juga tujuan yang terakhir adalah untuk meningkatkan outcome dari kesehatan. Kerjasama tidak tercipta dengan sendirinya, maka dari itu, di antara tenaga kesehatan perlu memiliki sikap saling kerjasama, karena adanya budaya profesional dan standar tiap profesi yang berbeda-beda. Kerjasama itu sangat penting. Sekarang kita akan cari tahu apa saja yang diperlukan untuk terciptanya kerjasama. Jadi untuk terciptanya kerjasama diperlukan yang pertama adalah keterampilan teknis, keterampilan non teknis, dan juga edukasi. Ini merupakan kompetensi profesional dan setiap orang punya kompetensi yang berbeda. Dan dalam melayani pasien dibutuhkan berbagai macam kompetensi. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus bekerja sama. Dan dengan kompetensi profesional secara klinis yang baik, maka kerjasama yang baik akan tercipta dan juga pasti akan sangat dibutuhkan. Jadi saya akan menjelaskan manfaat dari kolaborasi interprofesi. Yang pertama adalah menekan angka mortalitas dan juga komplikasi. Yang kedua, mengurangi lama rawat di rumah sakit. Ketiga, mengurangi durasi pengobatan. Lalu berikutnya ada meningkatkan kepuasan pasien dan tim profesi kesehatan. Berikutnya ada mengurangi biaya perawatan tentunya. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangi ketegangan dan konflik di antara tim kesehatan. Walaupun memiliki berbagai manfaat, namun tak jarang dalam pelaksanaan kolaborasi interprofesi ini masih ditemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa perbedaan status antar profesi, kemudian perbedaan stereotype atau perbedaan persepsi, kemudian adanya perasaan superior dan inferior, mungkin seperti perasaan senioritas dan junioritas, dan juga mungkin karena banyaknya tindakan yang bersifat instruktif dari profesi lain. Yang dikhawatirkan dari hambatan tersebut adalah dapat menjadi penyebab terjadinya medical error, nursing error, ataupun kejadian lain yang tidak kita inginkan. Sehingga, dalam pelaksanaan kolaborasi interprofesi ini diharapkan setiap oknum atau pihak yang terlibat atau profesi apapun yang terlibat dalam kolaborasi interprofesi harus bisa menghargai dan memberikan toleransi kepada profesi lainnya sehingga tujuan utama dapat dicapai. Untuk bahasan yang pertama, yaitu mengenai kerjasama antar tenaga kesehatan. Kerjasama antar tim interprofesional, terutama dalam komunikasi, sangat mempengaruhi outcome kesehatan dari pasien. Jika kita lihat pada kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak tenaga kesehatan yang harus menghadapi situasi yang penuh stres, sehingga kerjasama yang tercipta tidak berjalan efektif dan tidak berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan adanya edukasi dan simulasi untuk menghadapi situasi tersebut. Diharapkan tenaga kesehatan akan terbiasa untuk menghadapi situasi tersebut sehingga kerjasama dapat terjalin dengan baik. Pada masa penanggulangan pandemi COVID-19, salah satu bentuk kerjasama antar tenaga kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, contohnya seperti para tenaga kesehatan saling membantu untuk gencar memberikan penyuluhan.
Para psikolog mengajak tenaga kesehatan untuk bekerja sama mengatasi dan mengelola stres yang dimilikinya agar nantinya tenaga kesehatan tidak memiliki beban pikiran dalam menangani kasus COVID-19. Dokter dengan perawat di rumah sakit itu penting untuk merawat dan menangani pasien positif COVID-19. Selain itu, dokter dan tim farmasi juga bisa menjalin hubungan kerjasama dalam menentukan obat yang sesuai bagi pasien COVID-19, semisal ada penyakit bawaan yang menyertai. Kerjasama antara tenaga medis dengan pasien, terutama pada pandemi COVID-19. Ketidakjujuran pasien mengenai kronologi penyakit yang dialaminya menjadi salah satu faktor banyaknya tenaga medis di Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, perlu yang namanya penanggulangan dan juga pencegahan yang tidak datang hanya dari satu arah. Oleh karena itu, perlu kerjasama antara tenaga medis dengan pasien untuk menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik. Saat membangun kerjasama antara tenaga kesehatan dengan pasien, seorang tenaga kesehatan haruslah mampu menerapkan komunikasi yang efektif. Dengan adanya komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien, maka kedua belah pihak tersebut akan saling diuntungkan. Tenaga kesehatan memiliki beberapa peran penting. Yang pertama adalah memberikan edukasi pada masyarakat mengenai protokol kesehatan dalam memerangi COVID-19. Kedua, melakukan kontak tracing dan tracking. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Namun, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mendukung hal tersebut. Untuk itu, agar dapat menghindari lonjakan COVID-19, diperlukan adanya kerjasama dari dokter dan tenaga kesehatan, baik pada puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan untuk pelaporan atau rujukan pasien COVID-19. Mari cegah COVID, sehat selalu. Terima kasih.